Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal, Prodi D3 Optometri, Universitas Megareski. Saya akan memaparkan sejarah bahasa sebagai nilai ujian tengah semester dari dosen kami, yaitu Ibu Rudi Merati. Saya akan membahas sejarah bahasa. Sebelum membicarakan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, perlu kita mengenal beberapa istilah yang biasa dipergunakan untuk bahasa Indonesia, yakni bahasa resmi, bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa kesatuan, dan bahasa nasional. Di sini yang pertama saya akan membahas bahasa resmi, di mana bahasa resmi itu ialah bahasa yang telah disahkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah dan dipakai di dalam administrasi pemerintahan, dalam rapat, di sekolah-sekolah, dalam pertemuan resmi, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa negara, di mana bahasa negara itu ialah bahasa suatu bangsa yang mempunyai pemerintahan. Dalam hubungan bahasa Indonesia, bahasa resmi dan bahasa negara sama artinya. Tanpa adanya satu bahasa yang dapat menghubungkan suku yang satu dengan suku yang lain, tak dapat kita bayangkan bagaimana kita harus berhubungan di Indonesia yang terdiri atas ribu pulau, ratusan suku bangsa. Yang ketiga, di sini ada bahasa persatuan, di mana bahasa persatuan itu ialah bahasa yang berfungsi mempersatukan semua suku yang ada di Indonesia. Yang keempat, di sini ada bahasa kesatuan, di mana bahasa kesatuan itu ialah bahasa yang telah menjadi satu. Oleh karena negara kita adalah negara kesatuan, dengan sendirinya kita menginginkan bahasa Indonesia hendaklah juga menjadi bahasa kesatuan. Yang kelima, bahasa nasional, di mana bahasa nasional itu ialah bahasa yang digunakan sebagai wahana untuk menyatakan aspirasi kenasionalan. Perkataan nasional dari kata nation artinya bangsa. Kemudian melahirkan nasionalisme, nasionalis yang mengandung makna perjuangan. Ada orang yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia dan sastranya baru ada pada tahun 1945, 1933, 1928, 1908, dan seterusnya. Yang pertama dinyatakan tahun 1945 karena resmi dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Barulah tahun 1945, yakni dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi, secara resmi memang pada tahun 1945 lah ada bahasa Indonesia, sebab baru saat itulah ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, dinyatakan tahun 1933 oleh karena pada tahun itu terbit sebuah majalah bernama Pujangga Baru yang terang-terangan hendak memajukan bahasa dan budaya Indonesia. Yang ketiga, dinyatakan tahun 1928 karena pada tahun itulah 28 Oktober dicetuskan Sumpah Pemuda yang merupakan janji para pemuda dari seluruh Nusantara yang berisi berbangsa satu, bangsa bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang keempat, dinyatakan tahun 1920 oleh karena pada tahun inilah mulai muncul karya sastra asli karangan orang Indonesia sendiri seperti Azam dan Sengsara. Yang kelima, dinyatakan tahun 1908 karena pada tahun itulah mulai ada organisasi sosial yang menjadi bibit sumber pemimpin-pemimpin bangsa selanjutnya, yakni Budi Utomo yang dipimpin oleh para mahasiswa Fakultas Kedokteran pada waktu itu seperti Sutomo, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain yang merupakan suatu organisasi politik di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini telah menetapkan tahun 1908, tepatnya 20 Mei, sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahun diperingati di Indonesia. Terus bahasa Indonesia dulunya dikenal sebagai bahasa Melayu Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, termasuk serumpun Melayu, dikenal dengan bahasa resmi itu Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu.
Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi